Bismillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salat jawab edisi Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan hari Senin 18 Maret 2024 Masehi. Soalan ke-10. Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah mudahkan segala urusan Ustaz. Mohon jelaskan perbedaan kelompok Syiah dan Sunnah dalam melaksanakan puasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini 18 Maret 2024, maka pada kesempatan malam ini masih kita lanjutkan soal jawab di grup ini dan dilemparkan soal kepada kita dari ikhwanuna, maka kita jawab soal jawab Ramadaniyah tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Maka apa perbedaan puasa dari kelompok Syiah dan Sunnah? Ini soal yang ke-10. Dan apa perbedaan juga sholat tarawih antara Syiah dengan Sunnah? Tidak apa-apa kita bagi seperti itu, meskipun pertanyaannya hanya tentang puasa. Maka dari pertanyaan tentang perbedaan antara Syiah dengan Sunnah, maka jelas berbeda. Di mana kelompok Syiah, Ar-Rafidah ataupun Az-Zaidiyah, yang mana mereka dari segi akidah dan dari segi fikih menyelisihi dari kelompok Ahlus Sunnah. Dan mereka yang menyelisihi dari kelompok Ahlus Sunnah, mereka sesat, the wrong path. Dan mereka disebutkan di dalam hadis akan sesat jalannya dan masuk api neraka, sesuai dengan hadis iftiraqul ummah yang datang dari berbagai jalan, dari Abi Umamah, dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana lafadznya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah." Faman hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di api neraka dan satu yang selamat, ahli sunnah wal jamaah, at-taifah al-mansurah, al-firqah an-najiyah, dia hanya satu yang benar. Bagaimana sifatnya? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang ada padaku maknanya sunnah dan para sahabatku. Hadal hadis bihadal lafadz dhaif fi sanadihi al-Ifriqi, Abdurrahman ibnu Ziyad al-Afriqi dhaif. Walakin mempunyai jalan yang lain seperti Anas ibnu Malik, Abi Umamah dan hadis Irbad. Dukira manhum ya Rasulullah al-jamaah, manhum ya Rasulullah as-sawadul a'dham. Mereka orang-orang yang terdahulu, yang masuk pertama dengan Nabi kepada Islam. Dan juga di hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Disifatkan man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, bahwa kalian yang hidup setelahku akan melihat perpecahan yang banyak, maka pegang teguhlah jalanku, jalan dariku dan jalan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin
Addu 'alaiha binawajid, pegang dengan gigi geraham kalian. Maka dari hadis-hadis yang kami sebutkan, jelas perbedaan antara kelompok ahli sunnah ma'as syiah ar-rafidah al-mubtadi'ah, ikhtilafan fil i'tiqad wa ikhtilafan fil fiqh. Fa'ama fil i'tiqad katsiratun jiddan, minha karu'yatillah wa ila akhir, seperti melihat Allah. Maka kelompok ar-rafidah menafikan melihat Allah Jalla wa Ala di hari akhirat. Dan pembahasan kita masalah fikih, begitupun dalam puasa dan begitupun dalam salat tarawih, maka mereka harus membedakan diri dari kita agar mereka menjadi kelompok yang sesat. Dan mereka menganggap dirinya yuhsinuna sun'ah, sebaik-baiknya perkara. Alhamdulillah. Maka perbedaan dari segi puasa di soal yang ke-10 ini antara Syiah dengan Sunnah, maka ketahuilah ya ibadallah bahwa di dalam syariat Islam yang ada padanya ahli Sunnah disebutkan bahwa ta'jilul iftar, menyegerakan dalam berbuka, mustahab inda ahli Sunnah. Bahwa menyegerakan berbuka adalah mustahab indah ahli sunnah. Bagaimana menyegerakan berbuka? Kapan berbuka? Berbuka jika masuk awal malam. Kama qala ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ila lail. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Apa yang diinginkan malam di sini? Awal malam. Aina dalil awal malam? Wa ma makna awalul lail? Fataqdiruhuna awalul lail bi ghurubis syams, dengan terbenamnya matahari. Seperti hadis Abdullah bin Abi Aufa muttafaqun alaih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inzil fajdah lana, turun kamu wahai Abdullah dan fajdah lana. Maknanya, adonkan tepung dengan minyak samin menjadi roti untuk dimakan. Maka Abdullah mengatakan, asyamsu ya Rasulullah, bahwa matahari atau masih siang. Dan seperti itulah kita berbuka puasa, masih terlihat alam semesta ini. Karena dengan ghurubis syams, dengan tenggelamnya matahari. Maka idza aqbala lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim. Maka dengan gharabatis syams telah masuk waktu berbuka. Sehingga kaum muslimin ta'jilul iftar, di saat matahari tenggelam buru-buru untuk melaksanakan iftar. Wa huwa mustahab, seperti dinukilkan oleh para ulama. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir, yustahab ta'jilul iftar wa huwa qaul aktsar ahli ilm, bahwa menyegerakan iftar itu adalah perkara yang disunahkan. Dan dinukilkan dari ucapan Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Qurashi, imam di tabaqah yang keempat, tabaqah yang kecil dari tabi'i, mengatakan as-sunnah ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Maka dari sunnah di dalam puasa ini kita mengakhirkan sahur dan menyegerakan untuk berbuka. Dan begitupun Imam Abi Daud di saat menulis hadis berhubungan dengan ta'jilul iftar, maka dia disebutkan bab, dan babnya para ulama menunjukkan fikihnya dia. Berkata Abu Daud, babu ma yustahabbu min ta'jilil fitri, bab disunahkannya untuk menyegerakan al-iftar. Fabaqiya al-an ma huwa dalil,
minas sunnah ta'jilul iftar. Awalan dalil kama jaa fi as-sahihain. An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yazalu nasu bi khairin ma ajalul fitra. Hadis muttafaqun alaih dari Sahal ibn Sa'ad. La yazalu nas bi khairin, maka teruslah kaum muslimin dalam keadaan kebaikan mengikuti sunnahku ma'ajalul fitra, selama mereka itu menyegerakan al-iftar. Dan makna menyegerakan al-iftar, tenggelamnya matahari langsung berbuka. Dan ini hadisnya muttafaqun alaih, dan ini menjadi pendalilan tentang sunnahnya menyegerakan al-iftar. Dikarenakan disebutkan tadi la yazalun nas bi khairin, bahwa manusia itu terus dalam keadaan baik selama melaksanakan sunnah, yakni menyegerakan al-iftar. Dan diriwayat masih dari Sahal ibn Sa'ad, namun diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kami sebutkan riwayat ini karena lafadznya ada tambahan. Maka disebutkan la tazalu ummati ala sunnati ma lam tangtadir bi fitriha an-nujum. Dari sini kita memahami apa makna menyegerakan. Dengan tenggelamnya matahari itulah waktu segera berbuka. Karena apa? La tazalu ummati ala sunnati, akan terus umatku kaum muslimin dalam keadaan sunnahku malam tangtadir bi fitriha an-nujum, selama dia itu tidak menunggu berbukanya itu dengan menunggu bintang-bintang keluar. Kapan bintang-bintang keluar? Di waktu salat isya, di waktu zahaba syafaqal ahmar, di waktu telah selesai dari kemerah-merahan. Dan kemerah-merahan itu kita melaksanakan sholat maghrib. Dengan tenggelamnya matahari, kemudian mulai lembayung merah. Di situ, di waktu berbuka, maka orang-orang selain kaum muslimin melaksanakan berbuka di saat tamtajiru bi fitriha, ataupun matahari mulai masuk dan bintang-bintang merebak dan timbul. Maka disinilah waktu dari berbuka puasa bagi selain kaum muslimin. Maka di dalam hadis ini faidahnya, kaum muslimin terus menerus dalam keadaan sunnahku selama tidak menunggu bukanya dengan timbulnya matahari, timbulnya bintang-bintang. Maka riwayat ini tambahan dari muttafaqun alaih. Di hadis muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad tidak disebutkan sampai terbitnya mentari. Maka hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari jalan Muhammad ibni Abi Sofwan As-Saqafi. Hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, hadatsana Sufyan ay Ats-Tsauri an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad. Maka di sini semua rijalnya thiqat. Maka dua hadis yang muttafaqun alaih disebutkan umatku akan terus-menerus dalam kebaikan selama menyegerakan iftar. Maksudnya bagaimana? Di hadis yang kedua di Sahal ibn Sa'ad diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dengan lafaz la tazalu ummati ala sunnati malam tangtadir bi fitriha an-nujum. Maka umatku terus dalam keadaan sunnah selama tidak menunggu waktu berbukanya itu dengan menunggu bintang-bintang. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa menunggu bintang-bintang bukanlah dari perbuatan kaum muslimin, apalagi ahli sunnah. Mana pendalilannya? Telah datang juga hadis dari sahabat Abi Hurairah yang ada tambahan di sini dengan lafaz
la yazalu ad-dinu zahiran, maka tidaklah agama Islam ini dalam keadaan jelas dari agama yang lainnya dan benar dari agama yang lainnya, ma'ajalan nasul fitrah, selama kaum muslimin menyegerakan untuk berbuka di saat tenggelamnya matahari, li'annal yahuda wan nasara yuakhirun, karena orang Yahudi dan orang Nasara maka mereka mengakhirkan. Manhum al-yahud wan nasara idan laisa minal muslimin yuakhirun ila mata hatta tatla'an nujum, menunggu sampai kapan? Sampai bintang-bintang timbul. Idan laisal maghrib indahum al-iftar fi ghurubi syams, di waktu salat maghrib tidak, tetapi bagi mereka terus sampai menjelang malam. Tiba apa? Bintang-bintang mulai bertebaran, maka di situ mereka melaksanakan buka dari puasa mereka. Al-Yahud wa Nasara, mereka berbuka di saat matahari, di saat bintang-bintang sudah mulai menyebar. Maka hadis ini bahwa Yahud wa Nasara yuakhirun, orang-orang Yahud dan Nasara mereka melambatkan menunggu bintang-bintang terbit. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad dan Ibnu Huzaimah, yang mana sanadnya bertumbuh kepada Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Maka mahalu hadas sanad Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah huwa saduq hasanul hadis. Amma Abu Salamah ma'ruf ala diyarwi an Abi Hurairah man Abu Salamah Abdullah ibni Abdurrahman ibni Auf, dan dia imam. Maka sanadnya di sini hasan karena Muhammad ibnu Amr wa huwa ibnu Alqamah saduq hasanul hadis. Maka hadis yang menceritakan kaum muslimin itu melaksanakan buka puasa di saat terbenamnya matahari, adapun Yahud dan Nasara mereka mengakhirkan sampai melihat bintang-bintang, maka sanadnya hasan dan telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi rahimahullah kama fi kitabihi Al-Ilhad Al-Humaini. Hada hadithun hasan. Qala Syekhuna, hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka dari hadis-hadis yang telah kami sebutkan jelas bahwa ahli sunnah wal jamaah mereka melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dengan al-iftar di waktu tenggelamnya matahari. Dan adapun tadi selain dari agama Islam, al-Yahud wan Nasara mereka mengakhirkan dengan terbitnya bintang-bintang. Fahada wadih. Walakin minal asaf, namun sangat disayangkan di sana ada kelompok yang notabene mengaku muslim, namun muslim yang the wrong path, yang salah jalannya. Maka mereka kelompok Asy-Syiah, Ar-Rafidah yuakhiruna waqtal iftar. Maka mereka mengakhirkan waktu berbuka puasa mereka. Wa yaz'amun al-ajr kabir wa aktsar, bahwa mereka meyakini pahalanya lebih banyak daripada hanya sekedar maghrib. Namun mereka sekarang masuk kepada perbuatan Yahud. Idan haula asy-Syiah ar-Rafidah yuakhiruna waqtal iftar hatta tatla'an nujum, sampai terbitnya mentari. Fahada huwa al-farq. Ini dia pembeda dan pembeda antara puasa kelompok ahlu sunnah dengan puasa kelompok Asy-Syiah. Maka kelompok ahlu sunnah yuakhirun, kelompok ahlu sunnah yuajilun al-iftar, seperti di dalam hadis-hadis tadi an Sahal bin Sa'ad, la tazalu ummati ala khairin, dan disebutkan la tazalu ummati ala sunnati, bahwa umatku terus menerus dalam keadaan sunnah sampai melaksanakan berbuka puasa dengan tenggelamnya mentari.
Adapun mereka orang-orang Yahud dan Nasara menunggu sampai terbitnya bintang-bintang, maka ini diikuti oleh mereka orang-orang Asyiah Ar-Rafidhah. Dan ini hak. Mungkin kalian di Indonesia, karena kebanyakan di Indonesia ahlu sunnah, maka kelompok Syiah mereka melaksanakan tuqyah. Apa makna tuqyah? Mereka berpura-pura. Jadi zahirnya mereka berbuka di kalangan kaum muslimin setelah tenggelamnya matahari. Namun di antara mereka prakteknya mengamalkan setelah terbitnya bintang-bintang. Yang jelas mereka samar-samar tidak diperlihatkan kepada kaum muslimin, dan itu alhamdulillah. Namun di negara mereka, negara Syiah, contohnya di Iran dan juga di Irak dan juga di Yaman, kami dapati di saat kami dulu di Yaman, banyak kami mendapati di San'a, ibu kota Yaman, ataupun di Sa'dah sendiri, di saat kami melaksanakan iftar, maka mereka belum adzan. Maka kami beriftar, kemudian setelah itu alhamdulillah sholat maghrib. Maka setelah sholat maghrib makan malam. Seperti antum di sini, setelah maghrib makan malam. Di saat kami selesai makan malam dan tinggal beristirahat sejenak agar sholat isya, kami mendengar belum masuk waktu isya mereka adzan. Dan kami menanyakan karena baru pertama kali datang, itu adzan siapa? Belum waktu isya, itu maghrib kata mereka. Dan mereka baru berbuka puasa. Dan mereka bukan dari sunnah, karena apa? Ada lafaz setelah hayya alatain, hayya ala khairil amal. Maka kami mengetahui bahwa mereka orang Syiah. Kesimpulannya, mereka praktekkan di Yaman secara zahir. Haula yuftiruna bitakhir hatta tatla an-nujum, sampai timbul bintang-bintang. Maka ini menjadi pendalilan bahwa kelompok Syiah menyelisihi dari kelompok As-Sunnah. Wa hadza kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar minhum hadza. Wa kadzalika kama qala ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Maka inilah jalan yang lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kalian mengikutinya. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain di kanan dan di kiri, seperti tulang dari ikan. Maka di kanan dan di kiri yang menyelisihi dari garis yang lurus, yang besar, fa inna syaitan yad'u ilaih. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Kata Allah, jangan mengikuti jalan-jalan kanan di kiri dan yang kecil yang menyesatkan, karena kalian akan tersesat jalannya. Dan ayat ini telah datang tafsir, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan dihasankan oleh Syekh kami Muqbil di Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul, dari jalan Asim man Asim Ibnu Abi Nujud Ibnu Bahdalah Saduq Hasanul Hadith. Dari Asim diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khattan kabiran, bahwa Nabi membuat garis yang lurus, kemudian mengatakan hada siratan mustaqim, kemudian membuat garis di kanan dan di kiri dari garis yang lurus dan besar tadi, garis-garis kecil. Kemudian disebutkan wahadi watil kasubul, ini adalah jalan-jalan tad'u ilaihi syaitan, yang mengajak padanya syaitan untuk masuk kepada jalan-jalan yang kecil-kecil yang menyesatkan ini. Kemudian baru membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi.
Maka ikutilah jalan yang lurus yang besar ini. Maka inilah jalan yang hak, kalian akan selamat manhajnya, akidahnya, fikihnya, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang sesat, karena kalian akan sesat jalannya. Fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan sesat dan jauh dari jalan yang hak. Maka hadis ini menjelaskan bagaimana asbabun nuzul ayat tadi. Maka ini menunjukkan bahwa kelompok al-Yahud wan Nasara dalam keadaan kesesatan, dan kelompok Asyiah Ar-Rafidhah yang notabene mengaku muslim namun mereka dalam keadaan kelompok bukan ahli sunnah, di mana mereka melaksanakan dengan mengikuti orang Yahud dan Nasara. Di mana kelompok Yahud mereka melaksanakan iftar setelah terbitnya bintang-bintang. Maka di sini kita mengetahui bahwa Asyiah Ar-Rafidhah atba al-Yahud, mereka mengikuti Yahudi dalam permasalahan buka puasa, tidak mengikuti sunnah. Dan ini yang zahir di kalangan mereka, apalagi di Iran. Maka mereka berbuka tidak waktu sholat maghrib, tetapi menjelang isya baru mereka berbuka. Dan itu yang kami dapati di Yaman, dan begitupun di Iran, di Irak, dan negeri-negeri Syiah yang lainnya. Adapun di Indonesia alhamdulillah belum ada yang menzahirkan, namun ada sebagian dari mereka kelompok Syiah yang mengadakan buka puasa bersama dan dihadiri oleh tokoh-tokoh mereka. Maka mereka melaksanakan perkara-perkara ini sesama mereka saja. Maka ini dinamakan dengan bid'ah munkarah, bid'ah yang sangat mungkar. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Um, wa ahabba ta'jil al-fitr wa tarka ta'khirihi wa inna ma akrahu ta'khiruhu idza amida dalika ka'annahu yara al-fadl fihi. Bahwa sangat dicintai takjilul iftar dan sangat dibenci mengakhirkan iftar. Apalagi sangat dibenci bagi mereka orang-orang Syiah yang menganggap itu adalah perkara yang baik. Dan itu yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Mereka menganggap diakhirkan lebih baik, lebih banyak pahalanya. Maka tidak ada dalil. Yang baik adalah seperti di hadis tadi, la yazalunas ala khairin mastajalul iftar. Tidaklah manusia dalam keadaan kebaikan selama terus-menerus dalam keadaan iftar. Hadis muttafaqun alaih dari Sahih bin Sa'd. Adapun prasangka mereka bahwa ini adalah lebih baik karena lebih lama puasanya, maka kita jawab, meniru siapa? Meniru orang Yahud dan Nasara, itu baru persis. Seperti hadis Abi Hurairah bahwa orang Yahud dan Nasara mereka mengakhirkan, maka mereka tidak mengikuti sunnah Nabi, tetapi melaksanakan kebid'ahan dengan mengakhirkan dan mengikuti kelompok selain dari kaum muslimin. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, minal bid'ah al-munkarah ma ahdatsa fi hadzal zaman wa qad jarrahum dzalika ila an saru la yu'adinuna illa ba'dal ghurub bi darajah at-tamkin al-waqt za'amu fa akharul futur aw al-iftar killa anhumul khair wa kathura fihim syarr. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari bahwa kelompok Asyiah bahkan mereka mengakhirkan adzan maghrib, dan itu yang kami saksikan waktu di Yaman. Kita heran, masjid-masjid belum ada yang adzan kecuali ahli sunnah. Kemudian setelah kita kenyang dan akan beristirahat menunggu dari isya, barulah mereka adzan. Banyak masjid-masjid Syiah adzan dengan dalil ada lafaz hayya ala khairil amal. Baru adzan maghrib diakhirkan sekali. Maka mereka menganggap ini adalah lebih baik daripada menyegerakan. Maka mereka justru menyelisihi sunnah dari Nabi Muhammad dan mengikuti sunnahnya Yahud. Dan itulah hakikat dari kelompok Syiah, mengikuti agama Yahud. Maka mereka sangat sedikit kepada kebaikan dan sangat banyak kepada keburukan.